penjadwalan proyek, dan satu lagi tentang instrumen jadwal pelaksanaan proyek. Anak-anak sekalian, di dalam ya sebuah konstruksi itu ada ya manajemen konstruksi. Yang pertama itu planning atau perencanaan. Ya, salah satunya adalah membuat penjadwalan proyek. Di mana di dalam penjadwalan proyek ada satu atau beberapa faktor yang perlu diperhatikan. Ya, pertama adalah kondisi di lapangan. Ingat bahwa setiap daerah, setiap lokasi yang akan dibangun sebuah proyek pasti ya ada yang namanya kondisi di lapangan. Kondisi di lapangan terkait dengan masalah kontur tanah. Apakah sama antara di Cibinong dengan ada di Puncak? Beda. Dari kedataran dan ketinggian ya, bahwa di Cibinong relatif lebih datar, kemudian di Puncak relatif lebih tinggi, dan itu sangat mempengaruhi ya pada pelaksanaan proyek di lapangan, terutama dalam berbagai aspek yang terkait dengan transportasi dan lain-lain untuk menuju ke area proyek. Kalau mending proyeknya berada di pinggir jalan besar, tapi kalau masuk ke dalam dengan area yang sempit, itu juga akan mempengaruhi dari proses transportasi alat material, bahkan sumber daya manusia. Untuk menuju ke tempat itu betapa sulitnya. Contoh yang sederhana, ada pekerjaan yang di Papua Sorong, ya, untuk menuju ke lokasi tersebut bukan saja transportasi, bahkan nyawa taruhannya. Dan itu kita terbukti bahwa ada pekerjaan jalan yang orang-orang bekerjanya ditembakin. Itu kan keterlaluan gitu ya. Nah, nggak tahu ini maksudnya apa dari mereka itu ya. Dari atas mungkin nembakin gitu ya, kayak tembak burung gitu ya. Nah, itu juga menjadi faktor kondisi di lapangan. Maka tenaga kerja dari Jawa yang berangkat ke Papua walaupun dibayar besar, dia mikir berkali-kali karena faktor keselamatan, bahkan nyawa, gitu ya. Masih mending kerja di Jakarta, masih mending kerja di Bogor yang relatif aman walaupun satu hari dibayar 200.000 misalkan, gitu ya. Di sana berkali-kali lipat, yang lebih memilih kepada daerah yang aman. Kemudian faktor yang kedua adalah yang perlu diperhatikan dalam menyusun schedule ya proyek itu. Yang kedua adalah metode pelaksanaan. Coba ada yang tahu tidak apa itu yang dinamakan metode pelaksanaan? Coba beberapa menit ada yang bisa menjawab. Metode pelaksanaan proyek apa artinya? Ya, contoh yang sederhana. Nah, metode pelaksanaan proyek itu adalah cara untuk mempercepat proyek itu selesai dengan cara terutama alat, gitu ya. Metodenya apa? Ya, contoh, orang membangun CCM, ya, sudah berada di posisi lantai atas. Apakah mungkin bawa semen satu-satu ke atas naik tangga? Nah, tidak mungkin. Maka metode yang dilaksanakan adalah kren, yang besar itu ya, muter gitu ya. Ngerti nggak maksudnya itu? Ada kren yang besar, kemudian di bawah itu ada tali, ya. Kemudian di bawah itu ada barang-barang yang mau diangkat ke atas. Ada bata hebel, ada semen, ada apa gitu ya. Di bawah ke atas ditaruh di dalam satu wadah, kemudian ditarik ke atas. Ya, pelan-pelan alat itu akan mendekati lantai berapa gitu. Jadi lantai berapa, kemudian material yang tadi diangkat dengan kren itu akan diturunkan di atas. Di lantai berapa gitu ya. Kemudian talinya itu akan ditarik sedemikian rupa sehingga atau bahan-bahan tadi yang diperlukan berada di lantai 13 misalkan, berada di lantai 10. Kemudian orang-orang yang bekerja di atas akan menurunkan bahan-bahan tersebut. Ya, akan lebih efektif, akan lebih cepat jika dibandingkan satu-satu ngangkatin. Ya, walaupun orang 20 ngangkat semen dari bawah ke lantai 13, tetap aja waktunya lama. Ya, lebih cepat kepada kren ya yang diangkat dari bawah. Paham? Itu yang dinamakan metode satu, gitu ya. Kemudian ada metode yang lain, ngecor beton, ngedak beton. Apakah dengan cangkul yang berjam-jam itu? Tidak mungkin, gitu ya. Dengan teknologi yang sudah canggih sekarang, tinggal pesen aja ke Adimix, pesen aja ke Holcim, pesen aja ke Indosemen, ya. Beton yang sudah jadi pesen berapa kubik sesuai dengan volume yang sudah dihitung, ya. Volumenya panjang kali lebar, nih ya volume ya. Panjang kali lebarnya berapa, tebal